Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Bahar Amal SPD ME selaku dosen pengampu mata kuliah metode pelaksanaan, pemeliharaan dan pembongkaran konstruksi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan capstone project yang berjudul Proyek Konstruksi Pembangunan Gedung Parkir Bertingkat Kawasan Bisnis Karawang Newland. Saya Hairil Anwar dengan NPM 241063132002 dan rekan saya. Saya Arya Maulana Fos Akbar dengan NPM 241063132015. Saya Syarafi Arsan Prabowo dengan NPM 241063132029. Saya Habibah Zahra dengan NPM 241063132006. Oke, pada presentasi ini kami akan membahas latar belakang pembangunan, gambaran umum proyek, strategi pelaksanaan konstruksi berbasis beton pracetak, perencanaan alat berat, manajemen keselamatan kerja, pengendalian mutu, hingga analisis risiko proyek. Sebelum sesi presentasi dimulai, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Pergi ke taman membawa buku, duduk sejenak di bawah cemara. Dengan hormat kami membuka presentasi ini. Semoga berjalan lancar hingga usai acara. Seiring berkembangnya kawasan bisnis Karawang Newland, aktivitas perkantoran, komersil, dan fasilitas publik mengalami peningkatan yang cukup pesat. Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatnya jumlah kendaraan yang datang setiap hari. Apabila hanya mengandalkan parkir permukaan, kapasitas lahan menjadi sangat terbatas dan kurang efisien. Oleh karena itu, dipilih konsep vertical parking atau gedung parkir bertingkat agar penggunaan lahan dapat dimaksimalkan tanpa perlu memperluas area pembangunan. Selain meningkatkan kapasitas parkir, pembangunan ini juga bertujuan menciptakan sistem sirkulasi kendaraan yang lebih tertata sehingga mendukung kenyamanan dan mobilitas di kawasan bisnis. Lanjut. Proyek ini memiliki nilai konstruksi sekitar 52,5 miliar rupiah dengan durasi pelaksanaan selama 60 minggu. Bangunan dirancang mampu menampung lebih dari 500 kendaraan roda 4 dengan luas total sekitar 12.960 meter persegi. Sistem struktur yang dipilih adalah full precast, menggunakan kolom pracetak, IT beam, dan double C slab sebagai elemen utama. Pemilihan sistem ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi waktu pelaksanaan, kualitas produksi yang lebih terkontrol, serta kemampuan mengurangi pekerjaan pengecoran di lapangan. Dengan konsep tersebut, diharapkan proses konstruksi dapat berlangsung lebih cepat namun tetap memenuhi standar mutu dan keselamatan. Next. Pada proyek ini, setiap personel memiliki peran yang saling mendukung, mulai dari site manager, project manager, HSE, quality control, hingga lifting engineer. Selain itu, proses pengendalian proyek didukung oleh penerapan teknologi digital seperti Building Information Modeling atau BIM, pemanfaatan tablet untuk inspeksi lapangan secara real-time, serta penggunaan cloud system untuk sinkronisasi data antar tim. Dengan dukungan teknologi tersebut, koordinasi pekerjaan menjadi lebih cepat, potensi kesalahan dapat diminimalkan, dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara akurat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya ada alur logistik yang efisien, yaitu sama dengan kunci kecepatan. Yaitu ada one way circuit atau tanpa antri yang terdiri dari jalur evakuasi darurat ambulan, lalu ada jalur evakuasi darurat dan batas manuver keren, lalu ada staging area atau sistem VIVO. Next. Formasi dual crane, coverage 100%. Itu pada mobile crane, julukannya si otot besar, fokusnya yaitu mengangkat elemen super berat seperti kolom, IT beam, dan detail slab. Untuk jangkauannya yaitu berada di radius efektif up to 32 meter. Untuk tower crane dengan position 10T, untuk julukannya si tangan panjang dengan fokus angkat elemen ringan dan bucket core beton rem dengan jangkauan radius sapuan 50 meter. Next. Anatomi pracetak. Pada kolom pracetak, mutu K400 yaitu tulang punggung bangunan dengan sambungan sleeve coupler injeksi growth 65 MPa. Lalu IT beam atau baluk induk bentang 10 meter dengan dilengkapi ledge khusus sebagai bibir tumpuan plat parkir. Lalu yang terakhir double T atau detail slab yaitu bintang utama bentang 9 meter tanpa tiang tengah dengan tebal 50 cm. Ideal menahan beban mobil sekaligus membuat parkiran terasa sangat lega. Lalu ada erection per zona. Pada strategi eksekusi, alurnya itu bergerak memutar dengan floor by floor dari zona A ke zona B, zona C lalu zona D. Untuk fast track yaitu sekiranya overlap di 35%, saat zona C dan D di lantai 1 sedang dirakit, zona A dan B di lantai 2 sudah mulai digarap dengan ritme kerja non-stop. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada prosedur angkat double T slab. Di sini prosedurnya itu nggak boleh asal-asalan, karena yang pertama itu menggunakan alat khusus, yaitu bobotnya 7,23 ton. Wajib pakai spreader frame kaku di 4 titik angkat agar panel tidak retak. Lalu yang kedua itu ritual crips test. Harga matinya itu angkat 30 cm dari tanah, tahan melayang 30 detik. Kalau sudah aman baru bisa naik. Lalu yang ketiga itu ada slow and steady. Kecepatan angkat dibatasi hanya 30-40% dari kapasitas kren. Lalu yang keempat itu ada safety lock. Dudukan panel di atas balok wajib pas minimal bearing 100 mm per sisi sebelum sling dilepas. Selanjutnya mengunci semuanya bersama connection details. Itu yang pertama ada kolom ke pondasi yaitu base plate tebal +4 ukur D40 tertanam di pile cap. Celah diisi penuh non-string 40 MPa. Lalu yang kedua ada balok ke kolom menggunakan korbel terintegritas plus neoprene bring pad bantalan karet peredam getaran. Lalu yang ketiga itu ada slab ke balok. Plat baja dilas mati. Lalu disatukan dengan topping slab atau cor basah 75 mm agar menyatu 100%. Selanjutnya ada perjalanan 60 minggu yaitu kurva S Remagen. Yang minggu pertama sampai minggu ke-8 itu fase pertama yaitu persiapan dan fondasi tiang pancang masuk. Lalu minggu ke-8 sampai ke-22 ada fase kedua yaitu akselerasi tinggi, produksi dan erection precast 2 kren. Lalu minggu ke-18 sampai 30 itu fase ketiga yaitu pengecoran rem in situ dan grouting sambungan. Lalu minggu ke-28 sampai ke-50 itu ada fase keempat yaitu fasad arsitektur dan instalasi MEP, listrik, plumbing. Lalu minggu ke-50 sampai ke-60 itu fase kelima, fase terakhir itu finishing, uji pembebanan, dan handover.
Selanjutnya ada jalur kritis. Supply pabrik di Cikarang, telat produksi atau kirim sama dengan krem di lapangan itu bakal rugi waktu banget. Lalu yang kedua itu pengerasan mortar grout. Zero float, lantai atas dilarang dinaikkan jika mutu grout sambungan di bawah belum 70% dan harus minimal 5 hari. Lalu ada pengecoran rem, jantung mobilitas, telatnya rem, telatnya seluruh uji lintasan dan pembebanan kendaraan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Arya. Kemudian ada target kita mutlak atau zero defect. Itu yang pertama ada filter pabrik, defisiasi ukuran dimensi beton. Dimensi beton pracetak dilarang lebih dari kurang lebih 3 mm. Kemudian ada 17 item checklist wajib diselesaikan di lapangan sebelum elemen apapun diinstal. Kemudian ada red tag atau NCR. Retak itu lebih besar dari 0,2 mm, elevasi meleset lebih dari 5 mm, torsi baut kurang, proyek dihentikan sementara NCR, dilanjut hanya jika QC inspektor bilang oke. Next. Kemudian ada bahaya tinggi mitigasi berlapis atau safety dan HIRAJ. Ini bahaya jatuhnya DT slab 8 ton saat lifting. Mitigasinya adalah kewajiban pakai spreader frame, alarm load cell di 90% SWL, dan prosedur creep test. Bahaya scaffolding ambruk di area rem tinggi 18 meter, dan mitigasi wajib desain khusus tersertifikasi dari scaffolding engineer sebelum pengecoran. Target akhir zero accident dari hari ke-1 sampai handover. Next. Kemudian ada antisipasi bahaya spesifik parkiran gas di CO2. Selain resiko konstruksi, kami juga memperhatikan keselamatan pengguna gedung setelah bangunan beroperasi. Salah satu bahaya utama pada gedung parkir tertutup adalah akumulasi gas karbon monoksida atau CO yang berasal dari emisi kendaraan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, desain gedung dilengkapi dengan sistem ventilasi mekanis berupa exhaust fan yang berfungsi membuang udara tercemar keluar gedung. Selain itu, dipasang sensor CO untuk membantu memantau kualitas udara secara real time. Jika kadar CO meningkat melebihi batas aman, sistem ventilasi akan bekerja secara otomatis sehingga kualitas udara tetap terjaga dan pengguna gedung tetap aman. Next. Nah, gimana kalau hal buruk tetap terjadi atau failure analysis? Meskipun perencanaan dan pengendalian sudah dilakukan secara maksimal, kemungkinan terjadinya kegagalan tetap harus dipersiapkan. Karena itu kami menerapkan pendekatan failure analysis yang terdiri dari 4 tahap. Yang pertama adalah identifikasi masalah atau what if. Kedua adalah mencari akar penyebab atau root cause analysis. Ketiga, menentukan tindakan pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang. Dan keempat, menyiapkan respons cepat apabila insiden benar-benar terjadi. Dengan pendekatan ini, setiap masalah dapat ditangani secara sistematis sehingga dampaknya terhadap proyek dapat diminimalkan. Next. Kemudian ada rencana matang, eksekusi tenang. Sebagai penutup, keberhasilan proyek ini didasarkan pada 3 pilar utama. Pilar pertama adalah sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai standar kualitas dan keselamatan. Pilar kedua adalah eksekusi yang terencana dengan baik melalui pengendalian jadwal, biaya, mutu, dan resiko secara terintegrasi. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan teknologi digital seperti BIM dan sistem monitoring proyek untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi pekerjaan. Dengan kombinasi ketiga aspek tersebut, proyek gedung parkir bertingkat kawasan bisnis Karawang Newland dapat diselesaikan dengan aman, tepat mutu, tepat biaya, dan tepat waktu.
Next. Oke, baik. Demikian pemaparan yang telah kami sampaikan mengenai proyek konstruksi pembangunan gedung parkir bertingkat kawasan bisnis Karawang Newland beserta metode pelaksanaan, perencanaan konstruksi, dan aspek manajemen proyek yang telah kami analisis. Melalui penyusunan capstone proyek ini, kami memperoleh pemahaman bahwa keberhasilan suatu proyek konstruksi tidak hanya ditentukan oleh kekuatan desain struktur, tetapi juga oleh perencanaan, metode, dan pelaksanaan yang tepat, pengelolaan sumber daya yang efektif, penerapan keselamatan kerja yang konsisten, serta pengendalian mutu yang berkelanjutan. Kami menyadari bahwa penyusunan dan penyampaian presentasi kali ini masih memiliki banyak sekali keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pengetahuan kami di bidang teknik sipil. Sebelum sesi presentasi ini ditutup, izinkan saya untuk membacakan sebuah pantun. Beton kokoh disusun rapi, besi tulangan terpasang kuat. Semoga presentasi yang kami beri menambah wawasan dan membawa manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.